Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Baik, saya akan menjelaskan tentang pada mata pelajaran Al-Quran Hadis ini akan menjelaskan tentang kuatkan bab yang berjudul kuatkan iman dengan berbagi. Di judul kali ini kita akan belajar tentang bagaimana seorang yang Islam itu menguatkan iman dengan cara berbagi kepada sesama muslim, baik bersama muslim maupun sesama non muslim. Dan kemudian selanjutnya tentang yang pada bab ini kita akan menjelaskan tentang di dalam hadis ini, di dalam pertemuan kali ini kita akan membahas tentang dua hadis, yaitu dari hadis Bukhari Muslim dari Abu Hurairah, di hadis dari kitab Bukhari dan Muslim, kemudian dari Abu Hurairah, kemudian dari hadis yang kedua dari hadis yang berasal dari kitab Imam Bukhari dari hadis Hakim bin Hizam. Kemudian yang utama dari hadis riwayat Bukhari Muslim, Bismillahirrahmanirrahim, dari Abu Hurairah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzu lani fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafa baikul aharu Allahumma a'ti mumsika talafa. Baik, yang artinya hadis ini artinya yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, tidak ada suatu hari pun ketika seseorang hamba melewati paginya kecuali akan turun datang dua malaikat kepadanya. Lalu kemudian salah satunya berkata, ya Allah, berikanlah pengganti bagi siapa yang menafkahkan hartanya. Sedangkan yang satunya lagi berkata, ya Allah, berikanlah kehancuran atau kebinasaan kepada orang yang menahan hartanya atau disebut orang bakhil. Hadis riwayat dan Imam Muslim. Jadi penjelasan dari sini ialah bahwa sesungguhnya para malaikat itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar mengganti harta orang-orang penginfak tadi. Dan kemudian Allah menggantinya orang-orang bersedekah tadi dengan kebaikan di dunia dan pahala di akhirat. Nah, hadis ini juga ada hubungannya dengan ayat wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin. Artinya barang siapa saja di wa ma anfaqtum, barang siapa saja yang kamu nafkahkan, anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuhu, dan maka Allah akan menggantinya. Dan wa huwa khairur raziqin, dan dialah Allah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya. Nah, dan juga ada Al-Quran lagi, ya'lamu ma, bismillahirrahmanirrahim, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yashfa'una illa liman irtada wa hum fi khasyatihi musyfiqun. Artinya Allah mengetahui segala sesuatu yang dihadapkan mereka malaikat dan yang di belakang mereka, dan mereka tidak
ada memberi syafaat melainkan kepada orang-orang yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, dan mereka itu selalu berhati-hati karena takut kepadanya. Nah, ini ada satu cerita. Jadi Abu Darda al-Ansari, pada suatu waktu Abu Darda ini bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, apakah Allah membutuhkan pinjaman dari kami?" Rasulullah kemudian menjawabnya, "Betul wahai Abu Darda." Kemudian Abu Darda pun berkata, "Tunjukkanlah tanganmu." Rasulullah pun menyodorkan tangannya, lalu Abu Darda mengatakan, "Aku telah memberi pinjaman berupa kebunku kepada Rabbuku." Kebun tersebut memiliki 600 pohon kurma. Setelah itu kebun itu diserahkan kepada Rasulullah. Abu Darda mengajak istri dan anak-anaknya keluar dari kebun itu. Rasulullah SAW pun terkagum-kagum dengan Abu Darda. Rasulullah kemudian mengatakan, begitu banyak tandan anggur dan harum-haruman untuk Abu Darda di surga. Demikianlah adalah bahwa harta yang diinfakkan Abu Darda, tetapi karena keyakinannya bahwa Allah akan membalas dengan pahala berlipat-lipat di dunia dan di akhirat, ia pun ikhlas melepaskan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu sedikit cerita dari Abu Darda al-Ansari yang pernah bersedekah yaitu 600 kurma, dan Allah akan menggantinya dengan pahala yang banyak di dunia maupun di akhirat. Kemudian ini dari hadis dari hadis Hakim bin Hisam yang bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim, al-yadu al-ulya khairum minal yadi as-sufla wa bada miman taqul khairul sadaqati an dhuhri ina wa ma yastaghfif yu'ifahullah wa ma yastaghni yu'illah. Jadi artinya dari Hakim bin Hisam radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad SAW berkata, yaitu tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Maka mulailah untuk orang-orang yang menjadi tanggunganmu, dan sedekah yang baik adalah dari orang yang sudah cukup kebutuhan dirinya. Maka barang siapa yang berusaha memelihara dirinya, Allah akan memeliharanya. Dan barang siapa yang berusaha mencukupkan dirinya, maka Allah akan mencukupkannya. Jadi tangan di atas, yaitu maksudnya tangan orang yang memberi itu lebih baik daripada tangan yang di bawah tadi, tangan yang meminta. Jadi kita diusahakan untuk selalu memberi kepada orang lain, walaupun itu bernilai hanyalah tidak terlalu bernilai atau tidak terlalu tinggi, tetapi dinilai dari keikhlasan kita terhadap apa yang kita beri. Semakin kita berlatih untuk ikhlas, yaitu dengan sedikit demi sedikit, yaitu dengan awal kita memberi sedikit, kemudian sedikit itu lama-lama kita terbiasa dan ikhlas, kemudian kita menaikkan standar nilai tersebut, memberi tersebut dengan semakin banyak dan semakin ikhlas dalam dan terbiasa melakukan tersebut dan semakin ikhlas. Jadi sebenarnya bersedekah adalah tahap dari kita untuk ikhlas, walaupun pertama kali kita akan tidak terbiasa, kemudian lama kelamaan kita akan terbiasa untuk bersedekah, walaupun nilainya sangat besar dan menuju keikhlasan. Jadi orang yang dermawan pasti orang yang ikhlas dalam hartanya untuk diberikan kepada orang lain. Dan kemudian penjelasan dari tadi, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad menjelaskan bahwa tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Maksudnya bukan berarti kita tidak bisa menerima atau tidak boleh menerima pemberian dari orang lain, tapi jika ada kita memberi, maka kita boleh untuk menerimanya. Sebab orang pasti akan senang bila kita menerima apa yang mereka beri. Maka dari itu jangan terlalu terlek dalam memahami hadis ini, yaitu tidak mau menganggap bahwa tangannya di bawah itu tidak
tidak bisa dibuat untuk pegangan. Jadi kita tangan di bawah maksudnya adalah kita ya lebih baik di atas, cuma tidak menjudge tangan yang di bawah. Selain itu, hadis ini juga menjelaskan bahwa menafkahi keluarga menjadi tanggung jawab yang wajib bagi suami untuk menafkahi keluarganya, dan suami harus menjadi prioritas utama dibandingkan memberi nafkahi orang lain, dan mulailah berinfak dengan menunjuki kebutuhan diri sendiri, lalu orang lain menjadi tanggungan kita. Berinfak untuk dirimu lebih baik daripada sisanya. Jadi kita itu tidak selalu sedekah itu dikaitkan dengan orang lain saja. Kalau ada yang membutuhkan seperti keluarga kita atau dari keluarga besar, pasti kita harus mendahulukannya, karena sedekah tidak hanya melihat dari orang lain saja, harus terlebih dahulu diutamakan dari keluarga atau kalangan kita sendiri, keluarga besar kita sendiri. Baik, di situ telah menjelaskan tentang betapa besarnya sedekah dan infak. Maka kita diusahakan untuk selalu bersedekah dan berinfak agar kita dapat meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Setelah selesai materi pelajaran Quran hadis yang berjudul kuatkan iman dengan berbagi. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada kesalahan atau kelebihan mohon dimaafkan. Semoga ilmu kita yang dapat hari ini, pertemuan kali ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.